Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Kaji kita bagi kini surat Hud ayat 64 sampai ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sampaikan pada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Pagi kini kita diberi kesempatan untuk mentadabburi salah satu kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Saleh. Kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, itu peristiwa luar biasa yang dalam Al-Quran diungkap dalam berbagai surat, yang dapat wa ambil kisah, pelajaran dari kisah itu untuk wa jadikan iktibar dan pelajaran dalam hidup awak. Kita disuruh oleh Allah untuk mentadabburi Quran, yang kisah itu atau kisah umat terdahulu yang wa jadikan pelajaran, wa ambil ibrah di situ, wa bawa dalam hidup awak, dan iko menjadi bahagian dari kisah umat terdahulu kan. Dan kalau boleh kita katakan kisah Nabi Saleh adalah bentuk dari umat yang membangkang kepada Allah. Kalau runut sejak dari awal munculnya azab, musibah, bala yang terjadi di dunia karena adanya Nabi yang Rasul diutus pada umat yang durhaka, tapi mereka tidak mau menerima perintah Allah, bahkan durhaka kepada Allah. Kolah ayat 64 sampai 67 surat Hud, surat yang ke-11. Pada pembahasan minggu kemarin sudah kita bahas Nabi Saleh namanya disebut 9 kali dalam Al-Quran. Dan kalau wak lihat jarak dengan Nabi Adam alaihissalam belum begitu lama jaraknya, tapi di masa Nabi Saleh sudah muncul
penuhanan selain Allah, patung dijadikan sebagai Tuhan, itu sejarah membuktikan patung yang ketiga terbesar dibuat oleh umat manusia sejak Nabi Nuh alaihi salam. Sudah kita bahas Nabi Nuh, sudah kita bahas panjang lebar bagaimana dihancurkan Allah kan. Bagaimana pula kaum Ad ya kan. Akhirnya namanya kaum Thamud, nabinya Nabi Saleh. Kalau baca tentang Nabi Saleh akan muncul cerita tentang unta kan. Yang dalam bahasa Quran disebut an-naqah atau naqatullah di ayat yang wak bahas tadi kan. Sekarang dia oleh ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Ini yang diceritakan Bapak dan Ibu-ibu. Bapak dan Ibu-ibu kata Allah, ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Wahai kaumkum, inilah unta betina dari Allah. Sebagai mukjizat dari Allah yang menunjukkan kebenaran aku untuk kalian. Oleh sebab itu, karena untaku engkau minta sebagai pembuktian bahwa ambo benar-benar utusan Allah. Nanti wak kaji naqatullah itu kenapa kau sampai disebut unta betina Allah kan? Karena mukjizat itu amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang terjadi yang ada di luar adat kemampuan manusia biasa kan. Kenapa tangan Nabi Musa bisa keluar api? Itu khariqul adah kan. Kenapa Nabi Ibrahim dipanggang dak tabaka? Khariqul adah kan. Kenapa Nabi Musa ketika melewati jalan, melewati apa namanya lautan merah jadi jalan aspal? Khariqul adah. Di Nabi awak, kenapa kok Al-Quran menjadi mukjizat? Karena memang di masa Nabi orang ahli syair ketika itu, ahli syair ketika itu, sehingga muncullah satu kalam Allah yang mengalahkan semua bentuk syair yang ada kan. Kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa kembali, bisa anak-anak kecil bisa yang lain bisa langsung bicara? Karena pada masa itu amrun khariqun lil adah. Di masa itu ilmu kedokteran sudah maju kan. Di masa Nabi Saleh dimintanya diorang, kalau engkau Nabi, coba buktikan. Kalau engkau Rasul, coba buktikan. Ma buktinya keluarkan dari batu Tuhan seekor unta Allah. Kira begitu. Kecil Nabi Musa, kinilah donya kau. Akonya naqatullah ta'ala. Oleh sebab itu biarkan nyo makan di muka bumi. Jangan untuk kau diusik. Jangan untuk kau digaduh. Biarkan nyo makan di muka bumi. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menjadi sebab musabab datangnya murka Allah kepada engkau kan. Berarti kan tidak untuk biasa tu kan. Untuk yang tidak ada induaknya kan. Diminta di Nabi Saleh akan luasnya untuk dalam batu kan. Kan. Karena memang Bapak dan Ibu-ibu kedurhakaan mereka sudah sangat luar biasa kan. Sudah sangat luar biasa. Kaum Tsamud Bapak dan Ibu-ibu menguji kebenaran Nabi Saleh. Iyo ndak Nabi Saleh ke utusan Allah. Ma buktinya. Coba buktikan engkau Nabi utusan Allah. Buktikan ke kami kan. Kalau betul engkau utusan Allah, coba keluarkan unta di sini kan. Kalau kini kan pasti secara kan tidak mungkin kan. Karena amrul khariqul lil adah itu hanya ada pada Nabi dan Rasul kan. Kalau enak kini orang ngeluangkan misalkan orang kan kalau orang aku yang orang menggalih-galih tesuk kan ada seorang dalam kan keluar burung dari tangannya
itu tidak amrun khan, itu mengicu orang. Tapi kalau Nabi Saleh betul-betul keluar seekor apa? Betul-betul ada kan. Padahal Bapak dan Ibu-ibu ya secara akal itu tidak mungkin terjadilah. Apa kata mereka? Mereka membunuh unta itu. Padahal pertama nyominta hal yang tidak mungkin terjadi. Yang nyominta itu sesuatu yang anggaplah tidak mungkin ada kan. Bukankah ketika Nabi Isa dipegangnya si orang buta yang sajak layip paciknya sembuh. Cara awaknya ndak jo percaya kambo dokoha kan. Yang engkau uji ambo dengan menyuruh meminta sebab dikeluarkan dari batu bukit bebatuan seekor unta, keluar Allah izinkan. Coba bayangkan ketika Nabi Saleh disuruh, hebat engkau keluarkan dari gunung berapi itu seekor unta. Anda ada keluar kan? Gadang ngutang. Tapi alhamdulillah Allah buktikan. Allah dipanampakkan di Allah kan. Dipanampakkan di Allah bahwa Nabi Saleh alaihissalam memang seorang rasul dan memang beliau bisa mengeluarkan seekor unta dari sebuah bukit. Ayat yang ke-66 diingatkan Allah, tatkala datang azab kami. Apa penyebab datangnya? Karena mereka melanggar perintah Allah. Perintah Allah biarkan senyo makan kan. Jangan digaduh. Indak kama rusak kalian bagaimana? Tapi nakatullah ikoha, unta Allah koha, nan engkau minta tu lah do biarkan nyo makan saja kan. Itu kan luar biasa doh. Kalau lah karakter orang bapak dan ibu-ibu, sebegitu dahsyatnya pembuktian nabi-nabi, rasul sebelum awak sebagai seorang rasul, sebagai mukjizat bagi mereka, i'jaz bagi mereka, melemahkan bahwa mereka orang-orang durhaka itu betul-betul lemah. Ternyata dan durhaka itu tetap durhaka juga kan. Tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta kaumnya, beserta orang-orang beriman dengan rahmat kami. Kalau kalimat ini kuat pakai Bapak dan Ibu-ibu, banyak terjadi di dunia kok. Silah orang awak kadang-kadang kan mukjizat juga kan. Mukjizat nah. Anak ketik tu mati orang seronya nyodik surang kan. Kanai bom misalkan. Duit saya nak ketik surang kan. Atau misalkan jatuh auto. Lajali jatuh cahaya auto tapanggang auto. Anak ketik tambuang mengkeluar surang kan. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Kalau Allah ingin menyelamatkan, ada secara dia Allah untuk menyelamatkan orang. Ketika datang azab, sebenarnya kan tidak dipilah dan dipilih dia Allah. Sama kan kan? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Waspada kalian kalau datang musibah itu tidak dipilih dia Allah. Pelaku dosa atau orang-orang baik di bawah serunya kan. Karena izadolahnya kan. Tapi kalau Allah ingin menyelamatkan, ayat 66 dikatakan Allah, tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang beriman dengan dia, dengan rahmat kami dan dari kehinaan di hari itu. Sungguhnya Tuhanmu adalah maha kuasa lagi maha perkasa. Ini bentuk azabnya, datang suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim, orang pelaku dosa, mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ayat 67, sia nang kamanolong awak
kalau bukan Allah kan. Gunonyo di awak durako ka Allah kan. Untuangnya durako ka Allah. Tak ada orang durako di dunia nangko yang inyo bisa mengendalikan hidupnya secara penuh. Tak ada itu. Tak ada orang yang melawan perintah Allah. Inyo bisa mengutak-atik baanya inyo dunia ko. Paling-paling dibiarkan sabanta. Pada acibolah di polurunyo. Ko ada nikmat acibo banalah jo nikmat ko ha. Nikmatilah engkau nikmat ko ha. Tapi barang lamunyo ndak lamu do kan. Dikolai orang durako kini sanangnya bermaksiat. Tunggu saya masanya kan. Makanya lucu memang selasa raya orang bermaksiat. Lucu sebenarnya secara fitrah kan. Lucu sebenarnya orang sudah raya organ tunggal bertelanjang berjoget-joget kan. Sebenarnya kok kan. Makanya benar lucu memang aparat menegakkan kebenaran. Satpol PP menegakkan supaya jangan orang organ juga melanggar aturan. Inyo di tangan inyo durang tu dia gambawah. Perlu terjadi lama terjadi le. Satpol PP yang ditangani orang inyo mano Allah ko jangan nojo. Tapi itu terjadi. Kalau itu bakat taruhan Bapak jangan. Cibona lah. Ayat yang wak bahas ko mengingatkan kawak pada ibu-ibu. Pertama, mukjizat Nabi dan Rasul itu datang sebagai pembuktikan bahwa beliau adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ko yang kaji awak kini unta Allah. Naqatullahi lakum itu yang diilustrasikan digambarkan dari bukit bebatuan. Aman cogok saya untuk kadang. Kok diawai untuk? Kok dilihat persis unta? Iko ndak simsalabin abrakadabra keluar. Kalau simsal, jadi monyet. Nah, ndak itu kan. Karena kalau orang anu kamu itu kan, duduknya kan, jadi kodok. Alah kalau amin kodok kan. Iko betul-betul ada kan. Dan iko bapak dan ibu-ibu sebagai pembuktian bahawa Nabi Saleh adalah seorang utusan Allah. Gini awak kaji, apa sih naqatullah itu? Di manakah letaknya negeri kaum Samud itu, umat Nabi Saleh itu? Kalau kita lihat di peta bapak dan ibu-ibu, wa thamudal ladzina jabus sakhrawil. Dalam surat Al-Fajr ayat 9 dikatakan kaum Samud umat Nabi Saleh itu yang memotong batu-batu besar di lembah kan. Nyo rumahnya ndak mau diawak dah. Dinyo batu tu nanyo potong, tinggalnya di sinan kan. Di rumah mereka dalam batu-batu di bukit Tuhan. Di kalau wali bapak dan ibu-ibu mereka kaum Samud itu tinggalnya dikenal dengan Madainus Saleh yang sekarang berlokasi di kota Al-Ala. Yang kota Al-Ula itu sekitar 320 km dari kota Madinah kan. Ya, sementara dari Al-Ula menuju Tabuk sekitar 360 km. Jadi kalau kita lihat misalkan peta kayak gitu kan. Sekitar kan. Ada sekitar 360 km dari Madinah kan. Kalau Mekah dan Madinah itu sekitar 450 km. Jadi sekitar itulah antara kota Al-Ula tadi, tempatnya kaum Samud. Ya. Arah ke utaranya antara Madinah dengan kota Al-Ula, tempatnya kaum Saleh. Di sekitar kota Mekah kan. Asitulah taknya yang bapak dan ibu-ibu
kaum Samud, lokasi kaum Samud, umat Nabi Saleh yang mereka sangat hebat, kemajuan teknologi alun ketika itu, tapi mereka sudah mampu buat rumah di bukit-bukit kan. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu-ibu, tampak mereka di bukit-bukit. Mana gambar? Model-model di batu-batuan kayak gitu kok. Di siko keluarnya, di siko mereka buat rumah kan. Dia memang bukit kau nanti pahitnya gunung-gunung model kau dalam tunjuk tinggalkan. Jadi kalau orang gini hebat misalkan buat apa saja misalkan, ternyata sudah lama, jauh sebelum itu sudah hebat kaum Samud kan. Sehingga di dalam mereka buat rumah, ndak tembok mau dia awak, dia akan bertemboi. Dihinyo indak bukit tu mana belubangi, sebenarnya tinggalkan. Makanya ibu dan bapak mudah saya datang azab kan. Arun tuah rumah kan, mati sedolahnya kan. Maka itu bapak dan ibu hadirin berbahagia. Aku nandingikan Allah sampai tinggal mereka ndak jauh dari kota Madinah, sekitar 320 km, yang kalau dilihat Bapak dan Ibu-ibu 320 km dari utara arah Madinah. Ya, daerahnya sangat subur sehingga jika seorang menaiki salah satu benteng yang ada di sana, makanya akan melihat hamparan kota yang subur penuh dengan pohon korma. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Kini kita lanjutkan unta Allah sebagai mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut naqatullah? Ada beberapa alasan kenapa disebut dengan unta Allah. Pertama unta itu keluar dari batu. Perhatikan, itu tidak lazim ada kan. Masa unta bisa keluar dari batu kan? Tapi itulah yang terjadi Bapak dan Ibu dalam kehidupannya. Sehingga disebut Bapak dan Ibu menamakan tempat mereka itu dengan Al-Hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh penduduk kota Al-Hijr mendustakan rasul mereka. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami datangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kami datangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Bagi ashabul hijr itu, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Tapi hebat mereka. Mereka yanhituna minal jibal. Mereka memahat rumah yang ada di bukit-bukitan sebagai tempat tinggal yang nyaman kan. Di bukit itu batu itu dipahitnya, dilubanginya, tinggalnya dalaman. Luar biasa kan. Kalau gini pun orang pakai bor kan, pakai mesin bor, tu kan. Itu lo nak taluk kan? Hendak taluk lo kan? Tapi dia hebatnya Bapak dan Ibu, mereka tinggal di bukit-bukit itu. Jadi kalau lihat, luar biasa. Dan dari yang tempat biasa memang mereka tinggal di situ, dari situ itulah keluar unta kan. Maka disebutlah Bapak dan Ibu-ibu, unta Allah itu bukan unta Nabi Saleh, naqatullah bukan naqatus Saleh, unta Allah sebagai mukjizat Nabi Saleh, karena unta itu keluarnya dari batu. Satu. Yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, penting buat pahami bahwa tidak ada yang tak bisa di Allah kan. Tak ada yang tak bisa kan. Jadi kalau hebat awak, cubalah hebat awak. Kalau santiang, cubalah santiang awak. Kalau misalkan awak bisa
mengutaati dunia ku cibo wala kan. Bagi Allah sangat mudah kan. Ku ayat yang acuk diengikkan guru wawa, kalau Allah berkehendak jadi langsung jadikan. Kalau kini kan kadang-kadang wali hanya doa dia awak ke kawan wak di Palestina kan. Hanya doa dia awak ba'a ummai Islam yang berada di salah satu kota yang di situ ada masjid bersejarah milik kita umat Islam, yang mereka hari itu luar biasa diperlakukan orang kafir. Mungkin doa dia aduh. Kalau dia awak magia, satalok dia awak kan. Awak tak talok li dia awak pai kasinan, pai awak kat situ pi mati lo kan. Barangkali tiba masanya idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asamoyo nakatullah itu. Unta tu muncul tidak ada bain dua dah. Tanpa proses perkawinan antara unta jantan dengan unta betina kan. Tapi lahir langsung kan. Kalau itu bawa di awak mungkin kalau ada unta model itu tu unta kau nak jadi sembahan kau kan. Itu nanti dikarajokan orang sana. Iko unta anak Tuhan ketika. Kalau tiba di awak mungkin unta model itu lewatnya jo jajak-jajaknya bambiak itu kan. Aku jajak unta Tuhan. Kalau pipisnya bertampuang enggak itu kan. Kan. Karenanya kejadian luar biasa kan. Ya kan? Yang ketiga, unta tersebut langsung besar tanpa dari anak-anak kan. Jadi nakatullah itu langsung ada gadang langsung unta tu kan. Itu kan bahaya tu. Makanya bukan dinamakan unta Nabi Saleh. Kalau unta Nabi Saleh itu inyo nama naranakannya kan. Nyonan mengawinkan inyo untuk tapi berbeda dari semua itu. 4 unta tersebut langsung hamil tanpa ada yang mengawininya kan. Unta tersebut tidak boleh dihalangi dan diganggu. Unta tersebut mengeluarkan susu yang banyak dan cukup bagi seluruh kaum Thamud kan. Berhebatnya. Dan ingat ibu dan bapak, unta salah satu kisah yang disebut oleh Allah sebagai keajaiban. Nyo kalau awih ibu dan kalau nyo misalkan berjalan panjang di nyo talok ndak minum 2 hari 2 malam. Talok di nyo berjalan di padang pasir nangik tu kan. Tapi ketika nyo sekali minum amwa sabak biasanya langsung kan. Tu hebatnya kan. Nyo punya cadangan makanan, cadangan kayak apa no? Kayak bak dalam parit lah kan. Demi saya seketik kan. Kalau dia awak kalau bisa mau ditukar lah suah je tu kan. Selama piti makan banyak-banyak kan. Tuh. Ya kan. Kalau bisa mau dia itu tu kalau suah je tu kan. Kau dah pek lah dia ya Allah kau sedang ada dia awak dia kan pupuh makan. Atau sebulan dah makan saya kan. Ya kan. Itu hebatnya ibu dan bapak. Kan? Itu untuk Allah badani. Bayangkan susu yang keluarkan cukup untuk orang kaum Thamud kan. Allah mode itu luar biasanya indah coba terima kasih atau apa masalahnya? Allah mode itu luar biasa mukjizat Allah indah jenyo sadar atau apa masalahnya kan? Padahal bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Nakatullah. Supaya orang semakin sadar. Bahwa itu adalah utusan Allah. Makanya kaji awak. Tak ada gunanya melawan perintah Allah. Untungnya lawan perintah Allah. Bagi ibu-ibu yang hari kini Allah takdirkan sebagai istri dari seorang suami yang hari kini. Tak ada gunanya awak melawan perintah Allah dengan melecehkan, menghina suami. Tak ada gunanya ibu. Bagi awak para suami, tak ada gunanya dia awak bini ko
yang Allah tompangkan kawa, iku adalah amanah Allah yang awak bertanggungjawabkan di akhirat. Bagi awak anak dari seorang manusia, ndak ada gunanya melawan kamak jawab awak kan. Kira-kira pelajaran pertama itu yang diperlihatkan Allah. Ndak ada gunanya melawan. Kalau Allah berkehendak, maka anan terjadi, pasti terjadi kan. Maka ndak ada dayo ibu dan bapak, ndak ada dayo di awak kan. Colah orang memanggakkan sagalo nado dinyo misalkan. Memanggakkan nado dinyo misalkan. Dan kadang sedang dinyo dia alah mati sih kan. Kadang-kadang sedang naik daun mana lah habis. Kenapa? Karena idza arada syai'an ayyaku kun fayakun. Ketika awak sudah tak ada lagi, ketika takdir itu ada terjadi pada dia. Coba bayangkan rumahnya yang hebat, yang kan kecilnya tangguh tuh, rumahnya kan tagok tuh, dari bukitnya bukit asli pula. Memang di dalam situnya tinggal, memang gunungnya pahei, asinannya tinggalkan. Itu murah saja dia Allah kalau berkehendak. Gampang mesti goyang lah runtuh bukit kan. Amati sedolahnya kan. Kenapa orang beriman tidak masuk ke dalam? Itu tadi isyarat bahwa kalau Allah ingin menyelamatkan, ada secara di Allah kan. Ke satu ibu dan bapak, pelajaran awak pagi kini, kenapa disebut unta Nabi Saleh itu dengan naqatullah kan? Kalau lihatkan Nabi Saleh kan bagian dari Nabi yang pertama kan. Itu kan 25 Nabi dan Rasul kan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh kan. Baru Nabi ke-6 Nabi Ibrahim kan. Perhatikan masih dakik di Nabi Adam ko ha. Alun jauh-jauh amat katele kan. Ya kan? Nabi yang ke-5 berarti kan. Itu kan beriring-iringan 3 ko ha. Nuh, Hud, Saleh, ketigonya ko ha, umatnya ko ha, jatuh bangun saya umatnya ko kan. Ketika umat Nabi Nuh alaihissalam naikan ke kapal, ketika lah naik kapal 80 orang, selesai sudah. Nah 80 ko jadi orang elok-elok ko ha, kan begitu kan. Yang lainnya hancur mati sedualahnya. Lah. Dari Nabi Nuh ko. Tanya tu durako lo balik kan. Di Nabi Hud pun itu pula. Tiba Nabi Saleh pun itu pula kan. Di beriring-iringan 3 Nabi dan Rasul iko ko ha, yang umatnya jatuh bangun. Abihnya bangkit balik kan. Itu makanya ibu dan bapak, iman ko tak bisa bertahan. Bertahan bana tu tak bisa kan. Kalau doang ngecian ambo iman namo latago, kan. Iman namo nak kan goyah kayak sama sekali itu. Itu otak saja kan. Ya kan. Karena awak kata kan, ambo nak kawaan kan. Nanti jadi ambo latago iman ko. Tak ada. Iman yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun kan. Iko kan ibu-ibu nan takut-takut sih kok kan. Oh biasa. Takut-takut sih kan. Gampo lah lari juga sudahnya kan. Ya kan? Kenapa Yazid wa yankus itu nan iman kok? Kayak ampere kadang pindah kadang. Itu zaman. Nak do iman ko yang sabana tak enggak ada itu. Kalaulah umat Nabi Nuh misalkan, umat Nabi Nuh yang naik kapal tu ha, yo bana tak jago imannya kowe. Tentu tak ada oleh sesudah tu ha. Sampai kini tu orang elok mensadolahnya kan. Andaikan umat Nabi Nuh yang naik kapal tu ha, berlanjut imannya sampai anak cucunya, mode tu bertahannya ko ha.
Untuk sampai kini orang elok mensadonya gua kan. Anggap andaikan umat Nabi Hud elok sado Allahnya. Yakin apa? Nak kana doge orang menyembah patung. Ndak ada orang menyembah orang dah kan. Ndak ada orang demi jabatan amuannya menggadaikan agamanya kan. Ndak kan ada orang terjadi nang ganji kan. Ndak ada orang membunuh orang kan. Ndak ada orang makan orang kan. Di umat Nabi Saleh tentu hari kini ndak kan tegak gereja bagai dah. Ndak kan tegak apa bagai wihara bagai dah. Ndak kan tegak piganggo bagai seluruhnya tentu menyembah Allah kan. Padahal orang yang disalamaikan di Allah ko adalah orang-orang yang beriman. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu ko pelajaran kedua di awal betapapun iman wak sudah kokoh seperti lah ditarbiyah selama bulan Ramadan 30 hari 30 malam. Nan iman ko kadang-kadang rusak juga. Nan iman wak ko kadang-kadang layu aja kan. Yang iman aku bisa turun sampai ke bawah-bawahnya. Wah sebenarnya ibu dan bapak mengaji kau ndak usah di lamu-lamuan bana kan. Kalau le mengaji cuma karena do kini mengaji pengajian kau lamu ame bemulainya kan. Adona le mulai je mengaji sampai kini saudara yo kan. Bantu makan apa dia olah kanyang bana bulan puasa kan. Bantu makan Yalah kanyang ame bulan puasa. Lapangalah dulu. Abad babihan gak sebulan dulu, 2 bulan dulu. Baru mulai ngaji kan. Kan rugi tu kan. Iman ko sehari saya. Alah yo balik. Buktinya jelas saudara yo kan. Di mana boleh tong batang di Surama. Sianan sebelum puasa itu lepas sebut sudah puasa balik kan. Orang narami bulan puasa petang kan. Alah hilang mana boleh kan. Oh, iko tambah banyak iko. Iko hebat, ilmu suku hebat. Tambah rami wala kan senang mengaji kan. Asiana betong wajahnya kan nampak tu. Aku sebelum puasa, aku lo sudah puasa balik kan. Tandanya Yazid wayan kus kan. Sanggo ada guru, pengurus masjid ustaz waktu mulai ngaji le ustaz. Mungkin saudara wajib mulai. Alah. Mengapa tunggu saudara wajib kan? Ya kan? Mengapa tunggu? Cerita tadi bentuk kanyang ame ngaji bulan puasa. Pagi malam, siang kadang belum kan. Azal kekanyangan mengaji kan. Di sebulan ko babihan kaji ko dulu. Saudara wajib berulang balik kan. Salah di ibu dan bapa. Karena itu bapak dan ibu-ibu belajar dari 3 nabi ko. Umat yang salamaikan Allah tu umat-umat yang beriman. Bukankah di ayat 2 baju tadi diselamatkan Nabi Saleh walladzina amanu bersama orang-orang beriman yang bersama dengan dia diselamatkan di Allah kan. Yakin salawat selagi awak jago iman awak ko elok-elok yakin Allah menyelamatkan awak. Itu penting tau. Selagi awak jago iman awak elok-elok awak paliaro iman awak nangkoha di dunia dan di akhirat pasti wak diselamatkan Allah. Pasti hukumnya itu. Tak mungkin orang yang dakik dengan Allah, Allah bangihkannya, itu pasti tidak. Tak mungkin bapak dan ibu-ibu orang yang menyayangi Allah tak disayangi Allah, itu tak mungkin kan. Kau dari itu bagi awak orang beriman jaga agama nang kau baik. Ini lanjut pada ibu-ibu ada beberapa bentuk azab yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi Saleh. Kira-kira begitu tadi yang awak gambarkan tadi ibu. Yang rumah mereka itu ya luar biasa badan ibu-ibu. Kan tak terbayangkan di awak bapak dan ibu-ibu di bukit-bukit tu. Bukit itu yang jadi rumah kan. Yang anggaplah
bukit yang tinggi-tinggi itu yang ikut tak bertembok. Yang itu bukit itu yang nyetarah pada taluk tu. Kalau bayi awak ke Makkah kan dah so dia awak dah mungkin awak lewat ke dalam gunung tu kan. Nah kan, kadang-kadang gunung, alam gunung tu lewat kan. Itu sudah ada di kaum Samud Taisuk kan. Yang seperti itu sudah dilakukan oleh kaum Samud, Bapak dan Ibu-ibu, umat Nabi Saleh, yang mereka tinggal di bukit-bukit yang seperti itu, yang mereka Bapak dan Ibu-ibu tinggal di bukit yang di bukit itulah tempat mereka menetap sehari-hari kan. Baik, bentuk-bentuk penolakan kaum Samud terhadap dakwah Nabi Saleh. Itu sebentar lagi sampai syuruk. Pertama, Bapak dan Ibu-ibu, menuduh Nabi Saleh dengan tuduhan yang bukan-bukan, yang tidak-tidak. Satu, Bapak dan Ibu-ibu, jadi bagi awak, kalau kebenaran itu dari Nabi, kita tidak tuduh macam-macam. Nah, ternyata Nabi Saleh alaihissalam sudah memperlihatkan kemahakuasaan Allah. Tapi ternyata Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Saleh dituduh macam-macam kan. Yang kedua, mengejek Nabi Saleh bersama orang beriman kan. Nabi Saleh diejek oleh orang-orang durhaka. Lah disuruh, diminta tadi Nabi Saleh mengeluarkan tak keluar. Hanya permintaan cia-cia biar kasihnya jalan ke Makkah. Jangan digaduh-gaduh, jangan dijadikan ikut Tuhan. Kalau nyuntuh, you tetap untuhlah. Jangan ikut dijadikan anak Tuhan. Apalagi menuhankan untuh. Karena ikut adalah ciptaan Allah kan. Mengejek Nabi Saleh bersama orang-orang beriman kan. Nan ketiga, mereka berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka. Kok jauh salah Bapak dan Ibu? Padahal sudah dingin kan? Biarkan saja jalan, makan lainnya, dan nanti air susunya nikmatilah untuk umat Nabi Saleh, kaum Samud, silakan kan meminumnya kan. Tapi mereka tetap durhaka ke Allah. 4, menuduh Nabi Saleh sebagai orang yang tukang sihir. Aku selalu kau ibu dan bapak, Nabi awak dituduh sihir, Nabi awak dituduh gila kan, Nabi awak dituduh pembohong. Di kalimat sebagai tukang sihir kau, Kalau ndak taluk membuat seperti para Nabi dan Rasul, saya kau dituduhlah. Ya, ikut paling ngaco pada Nabi buka luar. Wah, Nabi itu tukang sihir kan. Nabi Saleh sebagai pendusta dan orang yang sombong kan. Jadi kalau lihat Bapak dan Ibu-ibu, luar biasa memang cerita tentang Nabi Saleh yang jadi pelajaran di awak kini. Dan Nabi Saleh Bapak dan Ibu-ibu adalah orang yang benar-benar saleh, yang mereka umatnya sudah beriman juga sebahagian. Karena kalau lihat ketika datangnya azab, tidak banyak yang bertahan. Sama jo Nabi Nuh kan tidak banyak naik kapal. Jo anaknya sendiri tidak muat kan. Jo bininya sendiri tidak muat kan. Terus pada awak Bapak dan Ibu-ibu, ibu-ibu belajar melunakkan hati awak kan. Itu sangat penting ibu dan bapak. Cuma Nabi Nuh alaihissalam, bininya sendiri masuk neraka kan. Bininya sendiri seharusnya selamat, inyo cilaka kan. Yang seharusnya naik kapal bersama suaminya, inyo melawan kan. Oh gaik kau lah stres kau. Masa tang lapang buatnya kapal kan. Nak betul gaik kau lego kan. Padahal kau suami surang kau kan. Alah, jo anak-anaknya ibu dan bapak melecehkan. Sehingga Nabi Nuh berjalan di jalan yang benar, anak bininya akhirnya menjadi. Nanti ketemu dia dalam ayat selanjutnya, akan ketemu dia bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam
mengajak, memanggil anak bininya, memanggil bininya, dan dikatakan Allah, itu ndak anak engkau lah dah, karenanya tidak saleh kan. Punya penting bapak dan ibu-ibu mencari orang saleh dan menjadi orang saleh kan. Jadi kalau orang datang ke rumah anak ibu-ibu malam-malam nak wae, tanyuan siapa mua saleh, anda yang saja. Karena saleh itu maha ibu-ibu dan bapak. Baik, ikut bapak dan ibu-ibu bentuk penolakannya. Jadi cerita begitu jalannya ibu-ibu dan bapak. Begitu jalannya. Datang Nabi, sudah datang Nabi, minta mujizat, datang mujizat, diingatkan di Nabi, durako jo, tiba azab. Akulah beda Nabi awak jo Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya lah paniknya mengadu dengan Allah, libas ya Allah, Habibi mati kan. Itu kata Nabi, umat Nabi terdahulu doanya lah dikabulkan Allah di dunia, sehingga syafaatnya indah lagi untuk umatnya. Nabi awak ndaknya capek doa kau diijabah dah, ditunggunya di akhirat, akan diberikan syafaat ke umatnya di akhir zaman nanti, atau diberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar kan, di hari kiamat kan. Itu satu di antara hikmahnya ibu, para lu taruh awak maikui jalan hidup Nabi ku kan. Karena awak membutuhkan syafaat beliau kan. Combi awak hampir tagarebeh masuk neraka, ndak jadi masuk neraka, dek dapat syafaat dari Nabi awak kan. Asianan punya Nabi awak, Nabi nalamu lah dipajapeknya. Anda mua dogo ya Allah, abi hamalalaikoh, alabi mati kan. Kalau Nabi awak mana ada ketika di Taif, laba itu Nabi awak dipersekusi oleh orang-orang yang seharusnya dalam dugaan inyo nang kemanolong, ternyata inyo ndak menolong do kan. Sampai berdarah-darah Nabi kan. Lah berdarah mode itu ditawar kalau di Jibril, sampaikan ke Allah, kalau engkau yo ambo campakkan bukit kau untuk menghancurkan mereka kan. Kalau awak lah tu awak lah luku-luku kau, awak di anu diorang kan. Tiba malaikat Jibril kecian ke Allah, minta lah ke Allah, kalau engkau minta ambo campakan bukit kau, matinya sudah. Kalau tiba dia awak tu agiah terusnya kan. Tiba dia awak kau, tiba Nabi awak ndak amuahnya, indak dinyo, dicucunyo jadi orang elok besok kan. Yo mana luar biasa liau kan, ya kan, luar biasa liau kan. Dia awak kadang-kadang bangi sehingga kucing mau tasipan kucing tiba tabe kan. Melanjo awak makannya awak kan, bangi tasipaan dia awak tercampak tabe kan. Itu kan Nabi ndak seromantu do luar biasanya kan. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, ada sebagai penguncinya bentuk azab yang menimpa kaum Tsamud ayat 64 sampai 67 itu satu gempa yang amat dahsyat. Dua petir yang menyambar. Yang ketiga suara guntur yang amat dahsyat. Dan ketiganya anda donan taluk ngelawan. Apalagi tadi gampo rumahnya dalam batu kan. Kamu ramanya tu. Ya wayang gampo kan. Lah rata rutuh mati saudaranya kan. Petir yang menyambarkan. Anda ada yang bisa nolong. Sama dengan suara guntur yang sangat amat dahsyat. Yang ketiganya azab disebabkan melawan perintah Allah. Nyeminta unta, datang unta. Ketika unta yang datang tak disuruh mangado, padia kasihnya makan. Nanti air susunya nikmatilah. Tapi ternyata kaum saleh, umat Nabi Saleh, datang nakatullah ke mereka. Ternyata unta itu dibunuhnya kan. Itulah Bapak dan Ibu-ibu, kalau perintah Allah dilawan, tunggu saya datang azab Allah kan. Latih siang hari mudah berkait manfaat. Jadi masalah dia awak semangat terus mentadabburi Quran, karena itu adalah kewajiban awak. Wak pelajari sewa hayati wa amalkan.
Wak pelajari satu persatu sehingga dengan harapan ketika ditanya lai bah renungkan Quran lai. Segitu kami usahakan. Jangan berpikir ndak tak kenal sudah mengaji itu ndak kaji awak itu. Itu bab selanjutnya kan. Ya, bagi awak kini belajar dan belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.